bahas bagaimana cara pembuatan dokumen webnya, ya. Jadi kita akan membahas yang namanya HTML atau Hypertext Markup Language. Ya. Ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk membuat format suatu dokumen web yang mampu dibaca di dalam browser. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah dokumen di Excel atau di Word, nah itu belum tentu bisa terbaca oleh browser. Ya, tidak terbaca oleh browser. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan informasi ya yang bisa dibaca oleh browser? Maka kita harus membuat yang namanya dokumen web dengan HTML. Nah, itulah dia. Jadi HTML ini bisa bekerja di manapun browsernya, di berbagai platform komputer. Ya, itulah dia HTML. Jadi sifat dari bahasa HTML itu sendiri ya bersifat client script. Nah, di mana dokumen tersebut dapat dibuka di komputer yang standalone atau yang tidak membutuhkan server untuk dapat menampilkannya ke dalam browser. Jadi kita menggunakan jaringan lokal atau biasa disebut dengan localhost, server web lokal. Nah, itu dia. Ya, jadi kita bisa menampilkan standalone, tidak membutuhkan server ataupun internet. Nah, itu dia. Jadi dokumen HTML merupakan file yang pada umumnya berekstensi .html. Ya, .html. Kalau misalnya kita buat dokumen Word berarti .doc, ya kan? Kalau misalnya kita buat dokumen akses accdb, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat dokumen web, nah ekstensinya adalah .html. Nah, jadi bahasa HTML tersebut tersusun atas tag atau sintaks yang berformat seperti ini. Jadi ada tanda kurung segitiga. Ya, kurung lebih kecil, kurung lebih besar. Nah, jadi di dalamnya adalah tag atau sintaksnya. Nah, jadi seperti itulah sifat dari bahasa HTML. Ya, sampai di situ suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, nah aturan penulisan HTML. Ya, aturan penulisan HTML. Nah, bisa kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama, dalam penulisannya tag HTML diapit dengan 2 karakter kurung, bukan kurung siku ya, kurung kurung lebih kecil dan besar. Nah, seperti ini. Jadi diapit tagnya atau sintaksnya diapit dengan tanda ini. Ya, kemudian tag HTML secara normal selalu berpasangan. Contoh seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada seperti ini, nah berarti apa nama tagnya atau sintaksnya? Nah, tagnya adalah body. Ya, jadi kalau ada tag body, ada pembuka, tag pembuka namanya, harus ada tag penutupnya. Mana yang membedakan pembuka dan penutup? Ada slashnya. Ya, ada tanda slashnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan tag body penutup atau tag penutup body. Ya, ini adalah tag pembuka body. Ya, itu dia. Jadi tag HTML pertama dalam suatu pasangan adalah tag awal dan tag kedua yang merupakan tag akhir. Nah, seperti ini tadi, tag awal, ini tag akhir. Tag pembuka, yang ini tag penutup, ada tanda slashnya. Nah, kemudian tag HTML tidak case sensitif. Nah, kalau misalnya kemarin kalian buat di NetBeans ya, bahasa pemrograman Java ya kan, itu case sensitif ya. Jadi kalau misalnya kamu buat variabelnya dengan huruf besar ya kamu gunakan
ya dengan huruf besar sesuai dengan variabel yang sudah kamu inisialisasikan. Nah, seperti itu. Jadi jika kamu buat misalnya tag B, kalau di HTML seperti ini namanya tag B, ya kan, B dengan huruf kecil, maka artinya akan sama dengan tag B yang huruf besar. Nah, seperti itu. Jika dalam suatu tag terdapat lagi tag, ya, di dalam tag ada tag, ya, maka penulisan tag akhir tidak boleh bersilang, tetapi harus berurutan. Contoh, ya, tag B. Ya, misalnya kita buat yang pertama adalah tag B. Kemudian di dalam tag B ada tag I. Ya. Nah, di antara tag kita harus sisipkan sebuah teks. Ya, atau kalimat ataupun kata. Nah, jadi huruf tebal dan miring. Misalnya saya sisipkan teks ini di antara sintaks yang ini. Ya, jadi kalau misalnya saya mulai dengan tag B, ya, berarti harus diakhiri dengan tag B. Ya, jangan karena ini B, maka harus ditutup dulu B-nya, baru I-nya, tidak seperti itu. Kalau diawali dengan tag B, maka diakhiri dengan tag B. Jangan bersilang, ya. Kemudian yang keenam, penulisan skrip HTML selalu diawali dengan tanda tag HTML, ya, dokumen HTML, dan diakhiri dengan /HTML. Nah, jadi bisa kelihatan ya yang mana tag pembuka, yang mana tag penutup. Nah, seperti itu. Kemudian secara teknis, web browser juga akan melakukan penerjemahan dokumen untuk ditampilkan dalam bentuk HTML, ya. Ada baiknya dalam penulisan HTML menggunakan huruf kecil semua untuk menghadapi HTML generasi berikutnya. Ya, jadi dalam HTML terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah bagian head atau header, kemudian bagian body atau badan. Jadi di bagian head ini akan memberikan informasi mengenai header atau kepala dokumen, ya, judul websitenya atau judul dokumennya, ya. Kemudian di bagian body, ya, bisa memuat informasi, ya, yang bisa disisipkan di bagian badan dokumen. Nah, itulah dia untuk si HTML. Nah, misalnya kita mau coba, ya, tadi sudah saya kirimkan di dalam Google Classroom, ya, sudah saya kirimkan di Google Classroom sebuah slide yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di situ saya juga sertakan link, ya, link untuk aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam prakteknya. Nah, yang pertama adalah VS Code, ya. Yang pertama VS Code, ya. Nah, VS Code ini kita gunakan sebagai web editor, ya. Downloadlah sesuai dengan sistem operasi laptop Anda. Link sudah saya masukkan di bawah. Ya, kalau kamu laptopnya menggunakan Linux atau Ubuntu atau pakai Mac OS, ya silahkan dipilih di sini. Nah, kemudian kalau misalnya nggak sanggup laptopnya, ya, masih, atau komputernya nggak sanggup, masih Pentium 4, ya kan. Nah, jadi gunakanlah yang lebih ringan, yaitu Sublime Text. Nah, itu juga berfungsi sebagai editor web. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini di mata kuliah saya ini, ya, sama seperti kemarin kita belajar daring sistem basis data. Biasanya kalau saya masuk teori itu langsung saya buat juga prakteknya. Jadi kita padatkanlah jamnya, ya, supaya nanti jam 11
Kalau ada istirahat nanti ada lagi yang terlambat, ada lagi yang nggak masuk, ada kesempatan keluar ke sana kemari. Nah, jadi kita langsung padatkan jamnya teori dan praktek. Ya, jadi ini ya sudah saya berikan tadi teoritisnya. Nah, kita mau praktekkan bagaimana sih caranya membuat sebuah dokumen website. Nah, kita buka yang namanya Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code, kemudian double klik. Nah, maka akan dibuka Visual Studio Code-nya. Nah, jadi tadi ini Visual Studio Code ini atau VS Code ya berfungsi untuk sebagai editor ya, editor web. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita buka ya, di sini sudah tampilan, ada sebuah tampilan dokumen ya seperti ini. Nah, jadi kita pilih file ya, kita pilih file, kemudian open folder ya. Nah, sudah, kemudian kita buat folder khusus untuk mata kuliah kita. Misalnya kita mau buat 3 SIA Stambu 2020 ya. Nah, berarti nama folder kita 3 SIA garis 20. Nah, kita carilah di drive-nya ini ya, kita cari mana tadi, VS Code-nya dibuka, kemudian dicarilah di mana tempatnya tadi foldernya, folder UMI, desain web, kemudian materi, kemudian desain web 3 SIA 20, select folder. Nah, jadi kalau sudah kita buat seperti itu ya, kita akan diarahkan ke folder yang kita buat tadi. Jadi kalau misalnya kita menyimpan sebuah dokumen, maka kita langsung bisa simpan di folder tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi biasakan satu project itu satu folder ya. Nah, kemudian kita pilih new file. Nah, jadi akan tampil seperti ini ya. Ini bisa kita hapus atau kita langsung ketikkan dokumennya, atau kita langsung save ya dulu ya dengan ekstensi .html. Nah, pilihlah ekstensi .html. Nama filenya kita buat misalnya pertemuan 1. Save. Nah, jadi langsung tercipta sebuah dokumen HTML. Nah, kita buat tag pembukanya HTML. Nah, jadi kalau kita gunakan VS Code langsung muncul nih. Kalau kita buat HTML misalnya kan, ini tag pembukanya. Nah, langsung muncul tag penutupnya di sini. Jadi yang mau kita sisipkan adalah di antara tag pembuka dengan tag penutup. Sudah di tengah-tengahnya kita mau sisipkan. Nah, kita buka lagi slide tadi. Nah, tadi dibilang apa? Di dalam struktur HTML terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah head, kemudian ada body. Nah, kita buka lagi HTML-nya. Berarti yang pertama, bagian pertama kita harus mengerjakan yang namanya bagian head yang berfungsi untuk menampilkan judul dokumen. Nah, kita buat di sini head. Nah, ini dia ya. Nah, jadi di dalam head untuk menampilkan teksnya atau judulnya, nah, kita buat yang namanya title, tag title. Nah, ini dia ya. Nah, di mana kita mau sisipkan kata-katanya? Di antara tag pembuka title dan penutup title. Nah, inilah dia. Kita sisipkan di sini. Misalnya pertemuan 1. Desain web. Nah, ini ya. Kemudian kita save. Nah, sudah di save. Nah,
Ada lagi yang datang. Nah, seperti inilah yang nggak suka saya. Geo. Yang baru masuk, Geo. Hancur kali jaringan Telkomsel ini. Udah 2 hari. Ya jangan pakai Telkomsel. Kayak kali. Ya. Nah, kemudian title-nya tadi sudah kita buat. Ya, ini untuk judul dokumen. Nah, kemudian kita buat bagian yang kedua. Bagian kedua tadi katanya body. Nah, di mana kita letakkan body? Berarti di bawah penutup head. Ya. Kita buat body. Nah, ini. Tadi kan HTML harus diawali dengan pembuka HTML dan penutupnya. Penutupnya apa bedanya? Tanda slash ini. Nah, sudah. Nah, di dalam dokumen HTML terbagi menjadi 2 bagian. Bagian head dan bagian body. Nah, di head bebas kita mau buat apa saja, yang penting ada title-nya. Nanti kalau misalnya kita sudah belajar CSS, bisa kita langsung sisipkan di situ link untuk CSS-nya. Nah, kemudian di bagian body, nah disinilah nanti kita akan menampilkan informasi dalam sebuah website. Contoh, kita save dulu ini. Kita kosongkan bodinya. Kita mau lihat apa yang tampil. Nah, kita buka tadi di folder 3SIA. Nah, ini dia. Pertemuan 1.html. Gimana cara membukanya, Bu? Nah, tinggal di double klik aja. Berbeda dengan Java ya. Kalau Java kemarin kan kita harus tekan tombol run. Ya, nah ini tidak seperti itu. Nah, inilah dia tampilannya. Lah, kok kosong, Bu? Iya, karena kita masih buat header. Ya kan? Mana headernya ini? Headernya. Nah, inilah yang kamu letakkan tadi di title. Nah, ini dia. Ini di title. Inilah dia. Nah, jadi kalau misalnya isinya di tampilan ini di mana kita letakkan? Di bagian body. Nah, misalnya saya mau buat belajar desain web. Oke. Sudah? Nah, ada 3 kata di sini. Nah, kita akan refresh yang tadi. Nah, inilah dia. Jadi semua yang ada di dalam baris putih ini layar putih ini ya. Jadi ini akan kita letakkan di bagian body. Nah, itulah fungsi dari body, menampilkan informasi dari website. Nah, kalau bagian head tadi hanya untuk membuat judul. Nah, bisa dipahami ya? Paham atau hampa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, saya mau buat misalnya di sini lagi, tambahkan teksnya ya. Nah, misalnya saya mau buat fakultas. Di semester 3 ya, belajar desain web di semester 3, enter. Fakultas Ilmu Komputer. Nah, save. Sudah kita save. Nah, berarti kalau kita lihat ini ada berapa baris teksnya? Ada berapa baris? 3. Nah, coba kita refresh ke sini. Nah, menjadi apa? Menjadi 1 baris ya. Nah, jadi gimana caranya supaya ini bisa kita buat menjadi 3 baris? Nah, berarti kita harus break row. Nah, berarti kita harus putuskan barisnya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak buat BR, maka ini akan menjadi 1 baris ya, 1 line ya, atau 1 row. Nah, berarti untuk membuatnya menjadi 3 baris, kita break row-nya. Di bagian mana kita break? Di bagian mana kita break?
kita putus supaya bisa menjadi tampilan yang seperti ini. Di sini dong ya, di sini kita tinggal putus dengan cara ketikkan tag BR. Sudah? Nah, berarti jadi berapa baris? 2. Refresh 2. Ya. Nah, kemudian gimana lagi? Di mana lagi kita taruh tag BR-nya atau break row? Di akhir Semester 3, di berarti. atas 3, Bu. Iya, setelah tulisan di semester 3. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini ya saya zoom ya biar kelihatan sama kalian. Nah, 300%. Oke. Nah, kelihatan ya? Berarti sudah menjadi 3 baris. Oke. Nah, jadi kita sekalian mau buat nih yang namanya background ya. Ini kan polos nih, defaultnya background dari dokumennya warna putih. Nah, misalnya kita mau ganti menjadi warna ya, berarti kita ketikkan di situ BG color. Nah, BG colornya apa? Misalnya saya mau warna salmon. Save ya, refresh. Nah, seperti inilah warna salmon. Jadi dari mana bisa kita dapatkan warna-warnanya, Bu, atau kode warna untuk mendesain sebuah website? Nah, bisa kita cari di Google ya. Ketikkan aja kode warna HTML. Nah, ini ada sudah tersedia. Ya, kita tinggal ambil kode warnanya. Nah, kode warnanya itu ini, kode hex. Ya, nah kita ambil misalnya mau warna dark sea green. Kita ambillah kodenya. Sudah, copy, pindahkanlah ke sini. BG colornya buat kode warna atau kode hex. Sudah? Nah, jadi kira-kira tampilannya ya, kita refresh. Nah, ada yang beberapa tidak terbaca ya. Oh ya, dark red ya, dark red tadi yang saya copy. Nah, inilah dia dark red, warna merah. Nah, kalau misalnya kayak mau copy warna dark turquoise. Nah, ini ya, saya copy, pindahkan ke sini kode warnanya. Save. Sudah? Nah, kemudian refresh lagi. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Ya, jadi warna itu jangan kamu berpatok seperti kamu belajar waktu SD. Ya, merah muda, hijau, biru muda, hanya 12 warna, bukan. Ya, warna itu ada banyak. Ya, jadi bisa kita lihat tadi dari kode hex-nya. Nah, itu dia. Untuk membuat background warna. Misalnya saya mau ganti yang lebih soft ya, warna peach puff. Nah, ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Save. Nah, ini dia ya. Nah, itu untuk background color. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, jangan warna dong, Bu. Saya mau gambar. Nah, bisa. Misalnya kalau kamu narsis, kamu buat website kamu itu backgroundnya fotomu ya, background. Nah, kita tinggal cari ini foto ya, dari mana. Nah, usahakan gambar yang kamu pakai itu dalam satu folder yang sama, 3SIA20. Nah, saya cari dulu folder, di folder ini ada gambar. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini aja contohnya, saya copy tapi terlalu kecil, 30 kilobyte. Nah, ini ya, ini saya copy, nama filenya 357, saya pindahkan ke folder saya. Nah, usahakan satu folder biar gampang kita nyarinya. Nah, 357 titik apa? Titik JPG. Nah, berarti kita bukalah di sini, kita ketikkan 357
titik. Nah, langsung muncul kan? Langsung muncul kan? Tanpa kita ketik JPG-nya langsung muncul karena sudah kita lakukan, kita laksanakan, kita simpan di dalam satu folder. Nah, ini muncul dia secara otomatis. Ya, 357.jpg. Save. Sudah di-save. Kita buka lagi, refresh. Mana dia gambarnya? Background. .jpg. Save. Nah, ini dia. Nah, karena tadi saya zoom, nah jadi tidak kelihatan. Nah, ternyata ada di sini dia. Nah, ya, 100%. Nah, ini karena memang resolusi gambarnya besar, ya, yang saya kasih tadi. Nah, itulah dia contohnya untuk membuat background gambar. Nah, bisa ya. Itu untuk modifikasi background dari body. Nah, kalau misalnya kita mau buat sebuah teks, ya, mau kita buat cetak tebal. Ya, misalnya di sini saya mau buat Universitas Metodis Indonesia, misalnya, ya, kemudian Fakultas Ilmu Komputer. Sudah. Berarti di sini kita kasih yang namanya BR. Nah, ingat tadi kalau HTML tidak case sensitif, ya kan? BR huruf besar dengan huruf kecil sama fungsinya. BR. Sudah? Nah, jadi ada 2 baris. Nah, kita mau memberikan teks Universitas Metodis Indonesia ini dengan cetak tebal. Ya, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Maka kita ketikkan di situ tag B. Nah, ketika saya ketik B, maka otomatis akan tercipta slash B-nya atau penutupnya. Dan kursor saya aktif di mana? Di antara B dan slash B. Berarti teksnya ini harus kita pindahkan ke dalam B. Iya, ya sudah. Nah, kita save. Oh. Ya, kita refresh. Nah, seperti inilah dia. Seperti ini dia. Jadi bold. Ya. Nah, kemudian kita mau coba dengan menggunakan tag yang lain untuk teks yang berbeda. Nah, kita buat dengan tag I. Ya. Nah, I ini maksudnya italic, ya, italic atau cetak miring. Nah, kita save. Ya, kita save. Sudah kita save, kemudian refresh. Nah, kenapa Fakultas Ilmu Komputernya tidak cetak miring? Apa yang berbeda di sini? Ditaruh di tengah. Kenapa? Karena nggak ditaruh di tengah. Iya, karena tidak dibuat di antara tag pembuka dan tag penutupnya. Jadi yang mana yang mengalami perubahan? Ya, yang di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, misalnya saya buat lagi satu teks lagi. Program studi sistem informasi. Nah, itu ya. Nah, jadi kemudian saya refresh. Nah, ini dia. Ya, ini adalah italiknya tadi, ini baris ketiga. Nah, kita kasihlah BR satu lagi di sini. Udah. Save, refresh. Nah, misalnya saya mau buat, ya, ini kan tadi sudah cetak tebal.
Nah, ini cetak miring. Nah, kalau misalnya ini mau saya buat cetak tebal dan miring, gimana caranya? Gimana caranya? Halo. Buat B, Ibu. Dibuat B, terus Sama I. di mana? I-nya di mana? I-nya setelah B yang gak ada garis miring itu. Oke, B pembuka ya. Ya, di sini. Nah, jadi seperti ini dia. Terus apa lagi? Program studinya ditaruh di tengah. Iya, di antara I. I. Nah, itu dia ya. Jadi yang mengalami perubahan adalah teks yang di antara teks pembuka dan teks penutup. Nah, kita coba refresh. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nanti kita coba lagi di sini pakai underline. Nah, underline berarti U. Ya. Nah, berarti kita pindahkan lagi teksnya. Pindahkan ke antara U. Save, refresh. Nah, seperti ini. Ada garis bawah ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ketika kita membuat dokumen HTML ya, yang pertama itu tadi adalah pastikan tag pembukanya ya, tag awalan dari dokumen tersebut adalah HTML dan diakhiri dengan /HTML. Kemudian HTML terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah head atau header ya, untuk menampilkan judul dokumen. Kemudian adalah body. Nah, di dalam body inilah kita bisa melakukan berbagai macam komponen seperti yang saya bilang tadi, teks, gambar, video, animasi dan sebagainya. Ya, jadi di dalam tag body. Nah, kemudian perhatikan penulisannya. Ya, ini kalau kita buat lurus seperti ini semua, ya, kita buat lurus. Ya, kita buat lurus semua. Ya. Rata kiri kalau seperti biasa kita ngetik di Word, ya kan? Nah, ini kan nggak rapi ya, nggak rapi. Kita misalnya mau mencari yang mana tag penutupnya. Nah, ini tag penutup B ini yang mana? Yang mana? Yang ini kah? Yang ini kah? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus buat agak ke dalam atau kita kasih tab. Ya, tapi biasanya kalau kita gunakan VS Code langsung itu tercipta tabnya seperti ini, agak masuk ke dalam. Jadi yang ada di dalam tag yang berada di dalam tag lain, nah berarti itu agak masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Seperti ini tadi kan. Nah, tagnya harusnya ada di bawah. Jadi biar kita tahu ini yang mana penutupnya gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, ini masih berapa baris kita buat? Masih ada 19 baris, ya. Nah, kalau nanti misalnya kita mau buat yang bagusnya, ya kan? Berarti ada bisa sampai ribuan baris, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita buat lurus tadi seperti itu akan menyusahkan kita ketika melakukan pengecekan apabila ada yang error. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Saya rasa nggak ada yang sulit ini. Nggak ada memikirkan perhitungan, nggak ada mikirkan flowchart, nggak ada mikirkan algoritmanya, ya kan? Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan dari yang saya jelaskan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti silahkan nanti dicoba kembali ya, diinstal VS Code-nya ya. Kemudian dicoba dipraktekkan ya yang saya ajarkan ini. Nah, kemudian di dalam Google Classroom tadi sudah saya share berupa video tutorial
Ya, jadi ini tadi di dalam Google Classroom ini sudah saya share ini video tutorial, silahkan ditonton ya. Juga dibantu subscribe dan share-nya ya, bisa ya. Oke, jadi terima kasih lah yang sudah hadir hari ini ya, kamu sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai website ya. Jadi silakan dipergunakan dengan baik ya, ilmunya, dicoba-coba lagi supaya bisa menjadi kedepannya misalnya menjadi web developer. Nah itu dia, jadi ini dasarnya ya, apalagi sudah semester 3 jangan sampai ketinggalan. Nah, karena kalau semester 3 sudah ketinggalan, 4, 5, 6 dan seterusnya sudah pasti ketinggalan. Ya, belajar ulang itu susah. Jadi, pelajarilah sesuai dengan waktunya. Ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Kita akhirlah pertemuan kita hari ini. Kita kembali bertemu di minggu depan di tanggal 30 September 2021. Oke, selamat pagi. Sebentar, belum saya capture. Sebentar, belum saya capture. Coba dihidupkan kameranya sebentar, Dek. Iya. Baru bangun si Andreas ini kayaknya. Aku udah dari depan sini loh. Iya, ya jadi saya harapkan kalau misalnya nanti di minggu depan kita bertemu ya, tolong kalau yang punya laptop ataupun komputer joinlah menggunakan laptop dan komputernya biar kita bisa sekalian langsung praktekkan ya. Kalau misalnya ada yang error kan bisa di share screen ya. Nah itu dia ya, jadi bagi yang belum punya ya silakanlah dicatat dulu. Kemudian ketika kamu melakukan perkuliahan daring, si Dorna sambil main game. Ya lo, Bu. Enggak. Jadi ngapain? Nonton video. Video yang lain kamu tonton. Dengarkanlah saya. Dengarkan saya ya. Bu. Oh iya, ya bagus. Jadi kalau biasanya kamu melakukan perkuliahan daring ya, saya sarankan kamu menggunakan headset. Kenapa? Karena bisa saja suara saya nanti kurang jelas sampai ke sana atau terlalu kecil. Ya, yang kedua SIB ini tadi ya, SIA ya. Nah, yang kedua bisa saja ada lewat nanti tukang roti atau tukang bubur, lewat bubur katanya. Kamu tinggalkan Google Meet ini kan, pergi kamu ke depan beli bubur. Nah, itu jadi terganggu kan konsentrasi belajarnya ya kan. Nah, jadi silakanlah digunakanlah headset. Ya. Oke? Bisa ya? Oke, sudah saya capture. Terima kasih dan selamat pagi.